Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngebandingin kedua handphone ini, iQOO 15R dan Poco X8 Pro Max. Nah, langsung aja kita bahas kedua handphone ini. Nah, yang pertama, harga. Harga kedua handphone ini mungkin sekarang mirip-mirip atau ya lebih mahal handphone ini lagi. Ya sebenarnya dari awal beli kedua handphone ini juga udah lumayan beda harganya. Dimana untuk iQOO 15R itu aku beli di harga 7,5 juta, itu udah dipotong segala macam ya, potong voucher dan lain-lain. Dan ini tuh yang versi yang sama ya, RAM 12, internal 512, sama-sama 12512. Dan untuk Poco X8 Pro Max waktu pertama kali aku beli udah pakai voucher dan lain-lain, pertama launching itu di 6,1 juta. Jadi bedanya sekitar 1,4 juta. Jadi kalau misalnya iQOO 15R sedikit menang atau lebih bagus, ya wajar lah ya. Dan untuk harga saat ini nanti bakal aku tampilin aja di sini ya, karena harganya berubah-berubah terus coy. Nah, untuk software di sini tuh dia memakai Origin OS 6 untuk iQOO 15R, dan untuk Poco menggunakan HyperOS 3.0.301 yang baru aja update. Nah, sebelum aku buat video ini, sebelumnya aku udah buat video perbandingan untuk tes baterai atau baterai drain test. Itu iQOO 15R memang sedikit lebih hemat, walaupun baterainya lebih kecil ya, 7600 mAh, sedangkan ini 8500 mAh. Dari awal video sampai akhir video, di sebelah kiri iQOO 15R, di sebelah kanan Poco X8 Pro Max. Jadi nggak bakalan aku pindah-pindah posisinya. Nah, untuk iOS-nya sendiri jujur aja ya, jujur secara pribadi lebih bagus iQOO 15R lagi, karena dia turunan dari Vivo. Vantage OS itu memang terkenal bagus, apalagi sekarang udah pakai Origin OS 6. Untuk HyperOS jujur aja ya, HyperOS memang agak sedikit banyak bug, atau juga kadang ada bagian nge-glitch atau nge-bug lah ya. Nah, kenapa aku tahu banget, karena handphone utama aku Poco F7 sampai saat ini. Kedepannya mungkin aku mau beralih ke iQOO 15R untuk jadi HP utamaku ya. Untuk Androidnya sama-sama Android 16 di sini ya. Untuk info detail spesifikasi di mana RAM 12GB, virtual RAM aku matiin. Terus untuk chipsetnya di sini memakai Snapdragon 8 Gen 5, dan ini memakai MediaTek Dimensity 9500S, sama-sama kelas flagship. Di sini tuh bisa lihat, di sini udah 72%, ini 73%. Ini tuh video lanjutan dari tes baterai kemarin. Jadi nggak sengaja nggak aku charge karena biar sama-sama. Dan di sini sama-sama pakai mode Ultimate, mode Monster, mode performanya ini pakai mode Monster, ini mode Ultimate. Untuk kesehatan baterai sama-sama 100%. Kalau ini ada siklusnya sih, baru 12 kali. Nah, untuk desain sendiri tergantung kesukaan kalian ya. Ini tuh yang warna silver untuk iQOO 15R, untuk Poco ini yang warna putih. Jadi untuk Poco ini dia ada kayak garis-garis gitu di bagian sini. Terus ini belakangnya rata. iQOO 15R juga ini flat, rata. Terus juga ada kayak macam desain peta-peta catur gitu ya. Ada tulisan iQOO di sini. Terus penempatan kameranya seperti ini ya tuh. Nah, di sini dia kayak gede tapi cuma ada dua. Terus ada flashnya di luar sini, mirip-mirip seperti seri iQOO 12, iQOO 13, iQOO 15. Sedangkan untuk Poco ini simple banget di Poco X7 ya nih. Simple. Terus di sini ada flashnya, sama-sama memakai dua lensa ya, ultrawide dan lensa wide sebagai lensa utamanya. Untuk material bodi belakang ini sama-sama plastik. Setelah aku cek ya, frame-nya udah sama-sama metal nih ya. Dimana untuk iQOO 15R bisa lihat sama sih sama Poco, beda di garis antena doang. Kalau Poco dia ada 3, dan kalau iQOO 15R dia cuma ada 2. Dan ini tombol volume, powernya, penempatannya sama. Kalau untuk kerikinya udah sama sih. Dulu kan si Poco itu agak sedikit ringkih ya, sekarang udah hampir sama sih. Tapi kok digini-giniin masih bunyi-bunyi sih untuk Poco ya nih ya. Masih bunyi-bunyi, sedangkan untuk iQOO udah solid banget. Memang terkenal sih kok iQOO bagus. Untuk bawahnya sama-sama ada lubang speaker, 2 garis antena, lubang charge Type-C yang masih 2.0. Untuk charge sama-sama 100 watt, dan ada mic. Tempat SIM-nya sama-sama nano SIM card ya, yang cuma bisa 2 kartu. Sebelah kiri kosong. Tapi untuk iQOO 15R ada 2 garis antena, sedangkan Poco cuma 1. Untuk di atas sama-sama ada 2 garis antena, ada speaker dan ada mic. Nggak tahu sih air blasternya di mana ini. Untuk bobot sendiri bedanya mungkin sekitar 12 gram lebih berat Poco lagi ya, wajar karena dia memang bodinya lebih besar. Nah, perbedaan yang paling signifikan yang kita lihat di sini tuh untuk Poco sedikit lebih gede karena dia layarnya 6,83 inci, sedangkan untuk iQOO 15R 6,59 inci. Sebenarnya iQOO 15R ini tuh besarnya sama seperti Poco X8 Pro nih. Kalau aku bandingin sama Poco X8 Pro ya, sama banget nih 6,9 inci. Nah, untuk settingan layar, dimana untuk Poco dia masih 120Hz, terus nggak ada settingan resolusi layar. Sedangkan untuk iQOO 15R dia ada settingan resolusi layar, jadi kita bisa buat paling tajam tapi mungkin sedikit baterainya agak lebih boros. Terus bisa kita buat yang agak sedikit lebih kecil resolusi layarnya, tapi
baterainya awet ya, paling ya tampilannya nggak sejernih yang Ultra HD, tapi di sini tuh aku buat yang paling tinggi ya, Ultra HD. Terus untuk refresh rate layarnya bisa 144 Hz, sedangkan untuk Poco cuma 120. Nah, coba kita cerahin paling cerah. Layarnya aku rasa lebih kurang aja, tapi sedikit lebih cerah Ico 15R lagi ya. Walaupun di sini udah aku aktifin mode sinar matahari nih. Untuk di luar ruangan kecerahan layar sama, sedikit lebih cerah Ico 15R. Cuma masih sama-sama jelas ya nampak. Nah, di bagian AOD Always On Display di sini bisa kita buat sepanjang hari, terjadwal atau gerak telepon sedikit. Sedangkan untuk bisa cerdas atau 10 detik. Jadi mentok cuma 10 detik aja. Dan yang paling kerennya karena memang Ico ini DNA-nya Pipo, Vantage OS, dia bisa banyak settingan yang seperti custom ROM ya nih. Bisa ada transisi layar, ada animasi buka ini, sidik jari, pengenalan sidik jari, pengenalan wajah, layar bahkan sampai layar sentuh pun bisa diubah nih tuh. Ada cahaya sekitar, bahkan sampai mengisi daya juga ada tampilan nih mau seperti ini ya tuh. Waktu layar hidup mati tuh. Nggak ada tanpa animasi atau ini atau gini atau dari bawah ke atas gini, jadi kok matiin tuh. Kita cek untuk spek lengkapnya. Mungkin kalian udah tahu lah kedua handphone ini untuk speknya, tapi kita cek lebih lengkapnya lagi. Untuk chipsetnya di sini tuh Dimensity 9400 Plus, di sini tuh nggak kedeteksi ya, mungkin karena aplikasinya nggak support. Yang jelas dia memakai Snapdragon 8 Gen 5, 8 core, 2 kalinya 3,8 GHz, 6 kalinya 3,32. Sedangkan di sini tuh banyak ya, ada 3 versi, dimana 1 kali 3,7, 3 kali 3,3, 4 kalinya 2,4. Di sini tuh nggak ada yang di bawah 3 cuy, mantap banget ya. Untuk ininya Orion V3, sedangkan ini Cortex X925, X4 dan A720. Sama-sama 64 bit, proses teknologinya sama-sama 3 nanometer, dan untuk GPU di sini pakai Adreno 829, ini pakai Mali G925 Immortalis MC11. Untuk resolusi layar sedikit lebih besar Poco lagi, karena ini layarnya sedikit lebih kecil ya, jadi kerapatannya hampir sama nih, sama-sama 520 nih. Layarnya SDR10 ALG SDR10 Plus, di sini ada kelebihannya, ada Dolby Vision, yang lainnya sama. Untuk kameranya di sini tulisannya Sony IMX766 Galaxy Core sama OmniVision, sedangkan ini OmniVision ada Smart Sense ya, kebanyakan OmniVision sih. Untuk baterai sama-sama jumlah siklusnya 12 kali, ini 7600 mAh, ini 8500 mAh. Untuk sensor sama-sama lengkap, dan kedua handphone ini sudah sama-sama IP6869 yang sebenarnya udah bisa dicelup ke air. Hanya saja aku nggak berani coy, ngeri ya. Untuk WiFi sama-sama WiFi 7. Nah, masing-masing kelebihan kedua handphone ini, yang jelas ini tuh ya lebih kecil dan dia nggak ada lampu. Sedangkan untuk Poco dia punya lampu seperti ini di bagian kamera, jadi ada sedikit kelebihan dan kesan manis lah ya, karena belakangnya ada lampu dan lampunya bisa diubah-ubah warnanya. Sedangkan Ico 15R ini nggak ada. Sebenarnya sih di Ico 15 yang seri flagship yang regulernya itu dia ada lampu di sekelilingnya, tapi di 15R ini sayangnya nggak dipasangin lampu itu. Nah, untuk di video kita bakal coba putar settingan tertinggi 4K 2160p 60 fps. Kita lihat untuk warnanya, kalian bisa coba bandingin sendiri kira-kira bagusan mana nih warnanya. Kalian coba bisa bandingin sendiri untuk warnanya. Kalau menurut aku pribadi, wah hampir-hampir sih ya, tapi tetap sedikit lebih bagus Ico 15R. Itu menurut pandang aku pribadi ya. Tapi untuk di bagian warna kayaknya Ico 15R sedikit lebih keluar. Seperti biasa Poco X8 Pro Max digoreng-goreng karena layarnya burik. Padahal kalau kita cek seperti ini nggak terlalu lah ya, masih mantap, masih khas AMOLED ya. Kita coba bandingin suara speaker. Ini aku besarin, sama-sama kita besarin. Kita cobain dari yang pertama Ico 15R.
Beh, benar kecampak banget sih IqOO 15R ya. Poco ini masih ada DNA Poco F8 Pro-nya ya, atau seri ultranya yang ada dituning sama Bose ya, speaker Bose. Tapi di sini kan memang dia nggak ada embel-embel Bose, tapi DNA-nya masih ada cuy, mantep. Oke, untuk suara udah jelas kayaknya dimenangin sama Poco ya. Poco lebih bagus dan suaranya lebih besar. Tapi sih kalau aku buat paling besar sama-sama ya, karena memang iQOO 15R ini berasa sedikit lebih kecil. Jadi untuk Poco ini kayak macam agak sedikit pecah atau berserak gitu. Tapi kalau kita kurangin satu aja udah mantap banget. Untuk iQOO 15R kurang sih untuk speakernya, kalau langsung dibandingin gini berasa banget coy bedanya. Untuk di bagian kamera, nah di bagian kamera seperti ini. Dari iQOO 15R dulu ada foto cepat, malam, potret, foto, video, dokumen, Ultra HD dan lainnya. Ada 50 megapiksel, panorama, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan lama, bulan super, pro, dan face eye. Jadi ada settingan untuk bulan super, mungkin untuk foto bulan kali ya. Poco di sini tuh ada pro, video, foto, potret, dokumen ya, dikit banget, bisa kita geser gini. Ada gerak lambat, selang waktu, dual video, pencahayaan panjang, panorama. Sama-sama bisa 4K 60 fps ya. Bisa 4K 60 fps di settingan tertingginya. Untuk lensa 0,6 kalinya bisa 1080 30 fps. Untuk di kamera depan bisa 4K 60 fps untuk di iQOO 15R. Kalau di sini cuma mentok di 1080 terus 60 fps ya. Ini bisa 4K 60 fps nih untuk kamera depan, mantap. Terus untuk wide-nya aku rasa sedikit lebih wide iQOO 15R lagi nih, sampai dagu aku masih nampak di sini, dagu udah agak ketutup dikit. Untuk video gerak lambat, untuk di iQOO 15R ada settingan 1080 sampai 240 fps, sedangkan untuk di Poco ini bisa 1080 bisa sampai 960 fps. Lebih slow motion lagi coy. Nah, kita cek di galeri, sama-sama kita cek untuk di edit fotonya. Di sini tuh ada AI retouch, di sini ada buat. Nah, di sini ada penghapusan AI, Ultra HD AI, pemerluasan gambar dan penyesuaian warna. Di sini tuh dilebarkan, hapus langit, bokeh, cutout ya. Kelebihan di Poco dia ada bisa ngubah langit. Oke, kita coba sama-sama dihapus. Nah, di sini tuh aku mau menghapus. Ini fotonya sama sih, cuma karena nggak tahu kenapa ini lebih cerah, sini lebih gelap tapi lebih tajam ya. Oke, kita coba hapus di bagian fan coolernya aja. Wah, ini kedeteksi juga. Ini kedeteksi juga yang hitam-hitamnya. Aku nggak mau hitam-hitamnya. Ininya aja. Wah kan, itu ya kedeteksi coy. Tapi ini masih ada sisa lingkarannya gini. Nah, sisa bayangannya langsung dihilangin. Coba aku hapus ini juga. Nah, lebih rapi di Poco lagi sih. Biar fair, kita coba sama-sama hapus semuanya ya. Ini gini. Ini gini. Oke. Tapi ini bayangannya memang nggak kedeteksi loh, makanya bayangannya masih ada. Sedikit lebih rapi di Poco lagi ya, dia bayangan semuanya hilang, sedangkan di sini tadi bayangannya nggak keseleksi walaupun udah kita seleksi ya. Nah, untuk direkam layar, dimana sedikit lebih spesifik di Poco lagi, di sini tuh minim banget, cuma ada ya ini audio system, mikrofon, sama kualitas gambarnya juga ini minim banget, cuma tinggi, sedang, rendah, nggak ada settingan resolusi, settingan IPS ya. Sedangkan di sini ada resolusi, kualitas video, bitrate-nya, orientasi, sumber suara ini sama, laju bingkai bisa sampai 90 fps. Di sini cuma mentok kualitas gambar doang ya. Jadi untuk iQOO 15R ini minim banget untuk settingan rekam layarnya, harus download aplikasi pihak ketiga kalau mau lengkap. Kita coba tes stock sampling rate. Nah, ini bisa 500. Bisa 500. Ini cuma mentok di ya 500 juga sih, tapi lebih sering 333. Coba sama-sama kita aktifin. Laju penyegaran layar, sensitivitas layar tinggi juga udah, ini juga ya sama sih. Ya sama-sama 500 sih. Lanjut masuk ke AnTuTu benchmark, kita langsung aja cas uji LCD.
Untuk hasil tes penyimpanan lebih duluan iQOO 15R lagi dan hasilnya juga lebih tinggi, di sini 235.000, sedangkan ini 193.000. Untuk speed test UFS-nya bisa lihat di sini 3.800, 2.300, ini 4.300, 4.100. Langsung aja kita ke AnTuTu benchmark. Ini panasnya hampir sama, langsung aja kita gas. Untuk hasil AnTuTu benchmark bisa lihat di sini 2,9 juta, hampir 3 juta, ini 2,4 juta, 2,5 juta lah ya. Untuk panasnya meningkat 10,4 derajat iQOO 15R, baterai berkurang 6%. Ini sama ya, 10,1 derajat, baterai juga berkurang 6%. Suhu tertingginya sama-sama 48 derajat, ini 8,2 derajat, mantap. Untuk hasil Geekbench 6 yang CPU, ini Intel Core 2500, ini 2493, ini multicore 8400, ini 7900. Untuk Geekbench 6 yang GPU, OpenCL ini 17000, ini 16500. Untuk GPU yang full kan, ini 21.000, ini 20.900 ya, beda 100. Bisa kalian lihat sendiri untuk iQOO 15R ini sampai 50 gips loh, saking downnya. Dan bisa lihat untuk panasnya hampir 49 derajat, gila sih. Ya ini suhu luarnya ya, ingat ini suhu luarnya, belum suhu dalamnya. Aku yakin suhu dalamnya mungkin, wah gila sih itu, 48 derajat. Oke, udah kelar untuk CPU throttling, udah 15 menit. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini 48 derajat, ini ya hampir sama. Dan dia udah nge-throttling 3 kali saking panasnya. Di sini throttling juga, cuma nggak separah ini ya. Ini throttlingnya naik turun, naik turun, naik turun, sedangkan ini turun agak adem baru naik di bantainya lagi coy. Wah gila. Kalian lebih suka yang mana nih kira-kira kalau urusan throttling? Ini throttlingnya langsung anjlok, tapi begitu udah mulai agak turun, naik lagi. Di sini dia naik turun gitu ya. Nah, ini bisa lihat nih, max-nya 398, ini 474, tinggi banget loh. Rata-rata ini 398, ini 340, dan minimalnya ini 53 nih yang paling bawah ini. Ini 217 nih yang merah-merah ini. Lanjut kita tes with live stress test, penyiksaan terakhir. Ini handphonenya udah aku dingin. Tuh, bisa lihat ya. Wah, dingin banget, ada 30 derajat. Oke, bisa kita lihat udah selesai dan hasilnya nggak tahu kenapa lebih bagusan atau lebih tinggian Poco lagi, bisa 19.000, lawlessnya 6.000, stability 36%, tapi lawlessnya sih yang kalah. iQOO 15R max-nya 13.000, lawlessnya 8.000, stability 60%. Mantap. Bisa lihat untuk kurang baterainya. Di sini ada 50 ke 44 berkurang 6%, ini 48 ke 40 kurangnya 8%. Ini panasnya dari 32 sampai 44, ini 27 sampai 46. Frame rate ini 32 sampai 129. Ini 32 sampai 136, mantap. Setelah kita tes berbagai macam performa, bisa kita lihat di sini tuh, ini baterainya 44%, ini 39%, bedanya 5%. Nah, kita coba tes speed test dan manajemen RAM. Pertama kita buka game dulu, Mobile Legend. Wah, ini masih download ternyata, jangkrik. Honor of King. Oke, lebih duluan Poco. Delta Force. Ini ada download ya, jadi nggak seimbang. Oke, lebih duluan ini AnTuTu benchmark. CPU throttling, oh lebih duluan iQOO. Geekbench 6, 3D Mark, Play Store, Gallery, wah sama. File Manager, XNS Simulator. Oke, coba tes, kita lihat dari yang paling kiri. Mobile Legend apakah masih lanjut? Sama-sama masih lanjut. Honor of King. Ini udah ngulang coy. Handphone iQOO masih lanjut. Delta Force. Ini udah ngulang, yang ini masih lanjut. PUBG Mobile. Sama-sama masih lanjut. AnTuTu benchmark. Masih lanjut. Nah, kita cek untuk ampere atau by fast charging. Nah, dimana untuk iQOO 15R dia nyebutnya by fast charging, sedangkan untuk di Poco X8 Pro Max dia nggak nyebut by fast charging tapi smart charging. Nah, pertama-tama kita di Poco dulu karena Poco namanya smart charging ya. Nah, kita coba kedua-duanya tanpa by fast charging ya, tanpa aplikasi by fast charging atau tanpa by fast charging. Di sini juga smart charging nggak aku hidupin. Kita lihat ya, untuk panasnya di sini 40 derajat, ini 39, dan bisa lihat nih ya, sama-sama ini bisa 2000, ini 1000-an. iQOO kita aktifin by fast charging. Kita lihat apakah dia 0. Untuk di Xiaomi dia di baterai. Ini opsi pengisian baterai ini. Kecepatan pengisian daya akan disesuaikan ya. Jadi ternyata tadi itu udah aktif ya. Nah, ini udah aktif dan bisa lihat nih. Oh, ini karena kita pakai mode performa ya. Nah, pantasan dari tadi nggak bisa kencang-kencang banget ya.
Ternyata mode bypass charging atau smart chargingnya udah aktif, makanya dia kecepatannya segini. Sedangkan ini udah aktifin bypass charging, tetap aja masih tinggi coy. Kurangnya cuma dikit aja, nggak jauh-jauh banget tuh, 1700-an. Bisa lihat nih logonya udah logo bypass charging nih. Kalau misalnya nggak logo bypass charging dia gitu kuning. Ini aktifin bypass charging tuh logonya udah kayak gitu. Kenapa nggak buat namanya smart charging aja ya? Karena kalau smart charging aja kalau misalnya seperti ini ya nih, suhunya rendah, dia ngecasnya cepet. Nah kita cek untuk mode game ya di atas Poco yang bawa iQOO 15R. Nah pertama dari Poco, dimana di sini tuh setelan waveform visual ditingkatkan, nggak ada yang spesial. Kontrol tingkat sentuh seperti ini untuk settingan sentuhan yang lebih responsif ya. Nah terus ada bersihkan, pengubah suara, timer, jangan ganggu, screenshot, rekam, setelan frequensi, wifi, kecerahan dan komentarnya. Nah untuk di iQOO bisa lihat nih ada settingan penghemat baterai seimbang, ada monster ya. Ini terintegrasi atau kesinkron di mode baterainya atau di settingan baterai. Terus ada laju penyegaran layar, kecerahan, ada jaringan dan data seluler. Terus sensitivitas layar rekomendasi rendah dan tinggi. Ini sensitivitas layar. Untuk zona chip Q ini ada resolusi dan laju bingkai. Nah mantap nih, ada settingan tambahan. Tapi untuk game Mobile Legends ini udah native bisa 144 fps, jadi nggak perlu settingan tambahan ini ya. Nah untuk di alat game nih ada pengubah suara, pengaturan kontrol, efek suara game, getaran game 4D, kontrol gerakan, pencegahan salah sentuh, panggilan di latar belakang, blokir notifikasi, gaya notifikasi, tolak panggilan, kunci kecerahan, kunci orientasi, mode e-sport, tampilkan di jendela kecil, perlindungan game, efek lampu layar, pengaturan waktu game, putar otomatis saat layar mati, wifi charging, tanggapan layar, sorotan, rekam layar, dan khusus. Wah gila, banyak banget ya di iQOO ya, tuh bisa lihat ya. Nah kita lihat untuk di Honor of King. Nah Honor of King kita bisa lihat untuk di handphone iQOO 15R ini ada settingan tambahan resolusi game super, jadi bisa sampai 144 fps karena ada laju bingkai supportnya, karena game bawaannya itu cuma 120 fps. Jadi dengan tambahan ini bisa 144 fps. Terus untuk ini ada efek suara game, getaran game 4D, kontrol gerakan, pencegahan salah sentuh. Yang lainnya semua sama. Kalau di handphone Poco nggak ada yang spesial sih, visual ditingkatkan nggak ada. Untuk di PUBG Mobile, untuk handphone Poco nggak ada settingan spesial, visual ditingkatkan cuma gaya visual, kontrol tingkat sentuhan, terus ya sama aja. Nah untuk di iQOO 15R kita lihat ada resolusi super, ada asli, ultra tinggi atau ekstrim, terus laju bingkai super, ada eco dan ekstrim, ada tambahan ya. Untuk di alat game ada pengubah suara, pengaturan kontrol, efek suara game dan getaran game 4D. Nah yang lainnya sama aja, mantap. Nah jadi lebih lengkap sedikit iQOO 15R coy. Nah sedikit tampilan grafik dalam beberapa game. Nah untuk Mobile Legends ini sama-sama bisa ultra. Bedanya untuk iQOO 15R dia bisa 144 fps, sedangkan untuk Poco belum bisa ya. Nah ini keduanya ini tuh screenshot, karena kalau aku login sama-sama bakalan nabrak coy. Ini bisa lihat nih, ini cuma bisa mentok ultra doang 120 fps, ini bisa 144 fps di iQOO 15R native. Kalau Poco bisa 144 fps juga nggak ngaruh karena kan 120 Hz ya. Nah untuk Honor of King sama-sama bisa 120 fps di max ultra. Untuk Garena Delta Force sama-sama bisa 120 fps dengan grafik yang paling tingginya standar. Kalau kita buat sangat indah aja langsung dia berubah ke 90 fps. Nah untuk PUBG Mobile sama-sama bisa smooth, ultra ekstrim atau 120 fps. Kalau mau 120 fps dia di smooth. Nah untuk settingan HDR sayangnya untuk iQOO 15R mentoknya di ekstrim 60 fps, sedangkan untuk Poco HDR bisa 90 fps ekstrim plus. Nah untuk kedua handphone ini untuk game Wuthering Waves sama-sama bisa buka Vulkan dan frame generation. Nah jujur aja di kedua handphone ini kalau untuk bermain game aku rasa sedikit lebih enak di Poco lagi karena layarnya sedikit lebih besar. Dan untuk game emulator yang sangat disayangkan kalau di Poco karena dia pakai MediaTek ya. Kalau game-game yang butuh dripper seperti game emulator Switch, emulator PC ya, Game Hub, Winlator atau Yuju, XNS emulator itu agak kurang sih di Poco karena dia MediaTek. Sedangkan untuk iQOO 15R karena dia Snapdragon, jadi untuk game-game emulator yang butuh dripper itu masih lumayan optimal ya, masih bisa pilih-pilih dripper ya, walaupun dia chipset baru kan kadang drippernya susah dicari, tapi masih lebih mending dibanding MediaTek. PS2 yang nggak butuh dripper, kedua handphone ini udah lancar banget, mantap banget ya. Ya paling kalau feel main gamenya tuh lebih enak Poco lagi karena memang layarnya lebih gede. Nah sedikit perbandingan EVS dalam game bisa kalian lihat sendiri untuk game Mobile Legends. Nah dimana kalau game Mobile Legends kelebihan di iQOO 15R itu dia bisa 144 fps dan kerennya lagi dari awal sampai terakhir rata lancar. Bahkan ini mainnya lebih lama ya, 19 menit walaupun panasnya 44 derajat. Sedangkan untuk Poco cuma berjalan di 13 menit itu udah ada throttling
atau ke limit di akhir-akhir game. Memang agak aneh sih Mobile Legends di Poco ini, sering banget ke limit. Nggak handphone ini aja, F7 yang lain-lain juga ke limit coy. Nah untuk Honor of King Ico 15R ini dia ada laju bingkai cerdas di mana dia bisa 144 fps. Jadi udah 120 fps dibantu sama laju bingkai cerdas bisa 144 fps. Makanya bisa lihat di sini tuh rata-ratanya 143,6. Mantap banget kan. Max panasnya juga nggak panas-panas banget di 41,7 derajat ya. Pemakaian wattnya juga lebih kecil 366. Sedangkan untuk Poco mentoknya memang 120 Hz, nggak bisa lebih tinggi lagi karena layarnya segitu, dan pemakaian wattnya lebih tinggi, max panasnya juga lebih tinggi. Untuk Genshin Impact Ico 15R lagi nih yang keren. Dia karena ada laju bingkai cerdas atau interpolasi bingkai game, dia bisa sampai 144 fps goks, dan 5% low 110 fps. Max panasnya cuma 43,6 derajat, rata-rata pemakaian wattnya 5,24. Sedangkan untuk Poco X8 Pro Max, walaupun dia ada laju bingkai cerdas bisa di push 120 fps, tapi bentar doang, baru sebentar, baru 4 menit, abis itu udah anjlok-anjlok ya. Makanya rata-rata 83 fps, dan max panasnya lebih panas juga 44,5 derajat, rata-rata pemakaian wattnya 5,51. Lagi-lagi Ico 15R. Untuk Weathering Waves, nah di sini sama-sama ada laju bingkai cerdas. Nah untuk EVS-nya kayaknya sedikit lebih baik di Poco ya. Dia rata-rata 54,5, 5%-nya 29,7, max panasnya 48,5, rata-rata pemakaian wattnya 7,71. Nah untuk Ico 15R sedikit lebih dingin, tapi nggak jauh-jauh kali ya, 47,9. Tapi rata-rata EVS sama 5% low-nya lebih di bawah dibanding Poco ya. Walaupun akhir-akhir sama-sama ngedrop, tapi di Ico 15R ini sedikit lebih parah dibanding Poco. Untuk Garena Delta Force ya, Poco lagi-lagi throttling atau ke limit ya, baru main sekitar 10 menit. Bisa lihat nih rata-rata untuk di Ico 15R 117 fps dan max panasnya 43 derajat, rata-rata pemakaian wattnya 4,41. Untuk 5% low kita nggak bisa lihat karena memang kalau misalnya lagi mati ada tampilan peta dari atas itu dem fps-nya di 30 fps, makanya 5% low nggak bisa kita lihat. Sedangkan untuk Poco gara-gara dia baru 10 menit udah ngedrop atau ke limit 90 fps, makanya rata-rata 101 fps, max panasnya lebih tinggi nih 44,7 derajat, rata-rata pemakaian wattnya 5,33. Dan padahal aku main ini satu sesinya lebih banyakan Ico 15R lagi sampai 23 menit. Nah ini game gila juga, N-File bisa kalian lihat sendiri, lebih baik di Ico 15R, rata-rata 51 fps, 5% low 31,5, max panasnya 46,9 derajat, rata-rata pemakaian wattnya 6,49. Nah untuk fps nya juga lebih baik sih walaupun terakhir ngedrop, tapi kalau kita lihat Poco fps nya rata-rata 46, 5% low 30,9, panas banget 48,8 derajat, goks hampir 49 derajat. Pemakaian wattnya juga lebih tinggi di 7,82. Dan bisa lihat nih, ini game gila memang ya. Tuh, ini aku buat sama-sama rata kanan coy. Nah untuk game NTE ya, sama-sama tanpa fan cooler, di sini tuh sedikit lebih baik Poco ya. Nah walaupun nggak jauh-jauh beda sih ya. Untuk rata-rata fps-nya hampir sama, 5% low-nya hampir lah. Max panasnya memang lebih panasan Poco lagi, dia lebih kayak macam di push gitu. Sedangkan untuk Ico 15R nggak panas-panas banget, cuma 41,8 derajat, 42 derajat lah. Dan untuk pemakaian wattnya juga lebih tinggi Poco. Ya wajar sih, cuma masih mantap juga Ico 15R ya. Dengan nggak begitu panas, ngedrop tipis aman lah. Untuk PUBG Mobile, main satu match ya, hampir-hampir sama sih ya. Untuk 5% low-nya juga hampir-hampir sama. Max panasnya juga lebih panasan Poco sedikit, ya hampir-hampir sama lah. Dari awal sampai terakhir 120 fps, aman, mantap banget. Untuk kelengkapan pembelian, pertama dari Ico 15R dulu, yang jelas dapat handphonenya, kartu garansi, manual book, casing bening yang karet seperti ini, kabel charge yang udah dari Type C ke Type C, adaptor charger yang seperti ini ya, yang udah portnya itu yang udah Type C, totalnya 100 watt. Untuk Poco, pertama handphone, terus casing abu-abunya, de casing bawaannya dapatnya abu-abu seperti ini, SIM ejector, terus manual book, kartu garansi, sama stiker, charger, adaptor 100 watt, dan kabelnya yang masih dari Type A ke Type C ya, yang masih bentuknya dari Type A ke Type C. Nah, jadi itu aja kelengkapan pembelian dalam box kedua HP ini. Nah, di sini aku bakalan mau sepil hasil foto dan video dari kedua handphone ini, kalian bisa nilai aja sendiri.
sama-sama video 4K 60 fps. Bisa lihat, bandingin sendiri lensa 1 kali ya. Karena kalau lensa 0,6 kali nggak bisa 4K 60 fps. Coba kita lari. Nah, ini lensa 0,6 kali 1080 30 fps, dan bisa lihat di sini tuh bisa perpindahan lensa ya. Ini ke 1 kali tuh. Bisa lihat perbedaan smoothnya, lebih smooth yang mana. Nah, 0,6 kali nih. Coba kita buat lari. Nah, untuk kamera depan sayangnya di Poco cuma 1080 60 fps, sedangkan untuk di iQOO 15R bisa 4K 60 fps. Cakep nih iQOO 15R ya. Jadi dia lebih mahal tapi wajar gitu ya. Ini lebih bagus. Nah, untuk hasil videonya coba kalian lihat sendiri. Di sini tuh mataharinya agak cerah, jadi aku kurang bisa ngelihat, dan layar Poco sedikit lebih redup dibanding iQOO 15R. Sedikit aja sih, nggak jauh. Jadi untuk kesimpulan kedua handphone ini, kelebihan dan kekurangannya menurut aku pribadi, untuk performa jelas iQOO 15R mobilitas daily lebih enak. iQOO 15R lebih kecil, lebih compact ya. Terus juga di beberapa sesi kayaknya kameranya lebih bagus dan baterainya juga sedikit lebih awet walaupun dia 7600 mAh. Untuk kekurangan iQOO 15R atau kelebihan Poco X8 Pro Max ini, yang jelas kalau main game rasanya lebih enak di sini walaupun performanya nggak secakep 15R ya, karena layarnya besar, terus di kameranya ada lampu yang lingkaran-lingkaran gini yang buat jadi tambah lebih cakep. Untuk spek di atas kertas, baterainya lebih gede 8500 mAh ya, walaupun setelah kita bandingin beda-beda tipis lah ya, lebih hemat iQOO 15R, dan yang jelas harganya lebih murah dibanding iQOO 15R ya. Nah, tapi untuk kekurangannya karena dia MediaTek, untuk main game emulator menurut aku kurang ya, lebih bagusan di iQOO 15R untuk emulator yang butuh dripper. Tapi kalau emulator yang nggak butuh dripper kayak PS2 aman-aman aja sih. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila pernyataan aku yang salah bisa bantu koreksi. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.